berkas itu sudah diajukan di hadapan majelis hakim. Penuntut umum, penasihat hukum, dan ahli melihat nggak sih? Kalau ada diterangkan pertanyaan terdakwa, kalau nggak ada dijawab aja, nggak ada itu di BAP kan begitu. Sama-sama udah kita lihat loh, ada nggak tadi? Jangan berpolemik ya. Ada berkas, ada BAP, ada kata-kata. Di situ ada diterangkan apakah ada permintaan dari terdakwa kata-kata seperti itu, ada tidak, kan pertanyaan saya begitu. Kalau ada, sekarang pertanyaan dari terdakwa silahkan dijawab. Kalau nggak ada ya bilang aja, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada apa kok saya jawab, kan begitu, selesai. Ada nggak di BAP? Ini yang ditanyakan di BAP ya. Kalau di BAP ditanyakan harus kita izinkan, kan begitu ya. Kalau nggak ada akan kita tolak juga. Ya sini Pak, kan kesini bagiannya bukan kesini. Sebentar, diteruskan pertanyaan. Dan tolong penasihat hukum untuk diam ya, giliran terdakwa. Ya. Dilanjutkan yang mulia, terima kasih. Nah ini saya bacain ya Pak ya. Malam Ma'il, ini Reza Gadis ya. Terus baru sama Ma'il dibalas, malam dokter, salam kenal sebelumnya. Gimana dong ini masih Ma'il? Terus Reza bilang, salam kenal Ma'il, Reza lagi. Itu lanjutin yang tadi kira-kira ada waktunya. Nah jadi sebelum ada WhatsApp ini, mereka sudah pernah bertelepon sebelumnya dan direkam. Rekamannya sudah disebar Pak. Isi rekamannya tadi mau saya puterin. Ada permintaan tolong di rekaman ini. Ini kan suaranya Reza, ya kan? Nah terus sama Reza di WhatsApp lagi, baiknya gimana Ma'il, gitu kan? Nah baiknya gimana tolong itu kan bagaimana baiknya gimana Ma'il itu kan sama aja meminta tolong. Tapi di sini lebih perjelas ada kata tolongnya. Sebentar jaksa. Bukan. Tolong semuanya diam ya. Silakan dilanjutkan. Ya, terus dibalas lagi sama anaknya, iya dong, aku keberatan yang mulia itu tindak pidana asal bukan dari ahli dari ahli sebelumnya. Ini kan soal menyamakan transfer. Sebenarnya kita tegaskan lagi, selama itu ada dalam BAP silakan. Nanti silakan ahli yang menjawab, tentunya kan sesuai dengan keahlian ya. Kronologisnya kayak apa, yang menyangkut keahlian saya itu apa, silahkanlah itu yang dijawabkan begitu. Silahkan dilanjutkan. Ini soal asal usul ya Pak ya, kalau ngerti. Terus si Reza Gadis bilang, baiknya gimana Ma'il? Terus Ma'il jawab, iya dong, aku cek dulu jadwalnya Kak Niki. Dia bilang gitu. Terus Ma'il jawab lagi, sama mau ketemu nanti kepentingannya apa? Biar aku sampaikan ke Kak Niki. Ini jawaban Ma'il. Terus dibalas sama Reza, boleh Ma'il, mau silaturahmi Ma'il. Gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi kan pasal 3 TPPU itu menyamarkan, ya kan? Betul kan Pak? Nah, kalau ada percakapan ini, apakah ada TPPU-nya Pak bisa masuk dalam menyamarkan pasal 3 TPPU? Baik yang mulia, kami sudah dijelaskan di awal tadi apa bentuk-bentuk memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Yang penting di norma dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku terhadap asal usul tersebut, kalau itu ada pada dirinya tinggal melihat apakah cara-cara transaksi yang dilakukan memiliki tujuan menyembunyikan menyamarkan. Contoh di awal tadi sudah disebutkan. Bapak yang terhormat, Bapak Ali, pertanyaan saya jelas sekali di sini. Ada nggak menyamarkan Bapak di sini? Ini fakta loh Pak. Ini bukan berandai sesuai pikiran Bapak. Ada nggak menyamarkannya di sini Pak? Kalau Bapak tadi baca BAP ini. Ya baik. Di awal sudah menjelaskan yang mulia pada dasarnya tujuan menyamarkan itu di dunia global dikenal juga dengan istilah invalid. Manakala ada sangkalan yang dilakukan, cukuplah dilihat dengan rangkaian dari perbuatan yang dilakukan. Misalkan tadi ada rekening, kenapa harus tunai? Ada rekening, kenapa harus langsung ke pihak ketiga? Nah, hal tersebut. Kalau permintaan Reza Gadis. Sebentar ya terdakwa, biar diselesaikan dulu ya. Pertanyaan jawaban kan begitu. Dalam
si Reza Gladis sendiri yang bilang, Mak ini mau dikasih cash semua ya, gitu. Dia sendiri bagaimana Pak? Iya. Berarti saya dijebak dong kalau gitu. Kita kembali ke Dari Kalau saat itu saya menyetujui si Reza kasih cash semua, berarti saya dijebak dong. Saya bisa dikenain pasal lebih parah. sebentar ya, sebelum dijawab, sebelum tanya lagi kita ingatkan ahlinya memberikan teori-teori tentang suatu masalah yang sedang berjalan. Tidak dalam memberikan pendapat tentang ini benar atau tidak. Masalah teori ini akan sesuai dengan fakta di persidangan atau tidak. Baik. Kami dalam kapasitas tidak menilai apa yang disampaikan, namun kami menjelaskan bahwasanya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, pengetahuan pelaku atas asal usul uang dan pilihan transaksi yang dilakukan apakah memiliki tujuan yang ditunjukkan yang dimaksud. Bapak itu lagi terus jawabannya apa? Selanjutnya. Oke, menurut saudara ahli, apakah tindakan membeli rumah melalui program KPR termasuk ke dalam unsur placement atau penempatan, layering, pelapisan, dan integrasi? Padahal transaksi tersebut jelas dilakukan atas nama pribadi ataupun perusahaan milik sendiri. Baik, dalam kacamata pasal 3 yang mulia, membayar untuk mendapatkan sebuah barang itu masuk ke kategori membelanjakan. Sudah kami sampaikan di awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam TPPU dalam TPPU dikenal wajib dilakukan dengan 3 tahapan yang saya pelajari selama di Rutan Pondok Bambu. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam TPPU. Yang pertama tadi seperti yang lawyer saya bilang, placement, layering, dan integrasi. Jadi terdakwa tolong juga diperhatikan ya. Tadi ahli sudah